Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid SDA PUPR Kota Palembang, Ibu Marlina Silvia, untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan banjir akibat pasang dan hujan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Ibu Marlina, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah juga cuaca hari ini tidak mendung dan tidak hujan, karena saat ini sedang pasang tinggi. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu. Hujan pasti akan memperparah kondisi genangan dan banjir di permukiman masyarakat. Baik Bu, terima kasih karena telah bergabung dalam Terbicara kita pada hari ini ya Bu Marlina. Langsung saja Bu, berkenaan dengan berita sebelumnya terkait kondisi pasang dan curah hujan tinggi nih Bu, yang menyebabkan sejumlah rumah warga di beberapa daerah di Palembang yang tergenang banjir. Lalu bagaimana langkah yang diambil oleh Dinas PUPR sendiri Bu menanggapi hal tersebut? Ini pasang musiman, jadi memang di beberapa tahun belakangan ini pasang tertinggi untuk beberapa tahun belakangan ya. Kalau pasang yang sangat tinggi itu tak ada di tahun 2011 dan di tahun-tahun sebelumnya. Ini lumayan tinggi. Alhamdulillah tidak disertai hujan dalam beberapa hari ini. Tentu saja ada beberapa lokasi yang memang terpengaruh pasang surut, berada di bantaran banjir dan berada di bawah muka air banjir pasti akan terdampak. Sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terus kami laksanakan baik melalui media sosial ataupun kami ada juga grup-grup subdas ya, jadi ada masyarakat yang terdampak banjir yang masuk dalam grup tersebut, selalu kami informasikan. Dan memang ada cuaca mendung seperti itu, jadi ada persiapan peringatan dini juga walaupun masih manual. Tahun ini kami akan membuat flood warning system yang jadi otomatis ya, jadi akan lebih bisa menginformasikan lebih luas lagi. Jadi memang banyak lokasi-lokasi terdampak yang memang ya, perlu kita sosialisasikan bahwa lokasi tersebut memang bantaran banjir. Apa yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah ada satu di Muara Bendung, itu sudah ada pompa Muara Bendung 6.000 kali 6 pompa yang bisa dioperasionalkan ketika khususnya khususnya musim-musim pasang seperti ini. Tapi tentu saja tidak bisa di semua subdas di Kota Palembang, tidak semua di semua kawasan di Kota Palembang kita pasang infrastruktur tersebut karena biayanya mahal dan kita harus juga ada perencanaan yang matang. Cost and benefit balance-nya harus diperhitungkan, artinya nanti korban dihitung jumlah korban, jumlah yang terdampak, jumlah kerugian itu apakah akan balance dengan cost yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastrukturnya. Jadi bukannya tidak bisa melaksanakan pemerintah tidak melakukan apa-apa, tapi tidak dapat serta-merta melakukan infrastruktur yang nantinya malah over estimates ya, seperti itu. Jadi kami harap masyarakat untuk memperhatikan ketika membangun, jangan membangun di bantaran banjir, jangan membangun di bawah muka air banjir, dan membangun dengan mempertimbangkan dengan juga memperhatikan lingkungan. Jadi jangan sampai membangun dan bangunannya memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya dan bagi lingkungannya. Seperti itu. Baik Bu, tadi disebutkan ada infrastrukturnya seperti pompa ya Bu, itu di wilayah mana saja Bu? Ada di tengah kota, Subdas Bendung, itu ada 6.000 kali 6 di Muara Bendung, itu kawasan tengah kota ya. Jadi kenapa dipasang? Karena cost and benefit balance-nya dapat. Karena apa? Karena tadi yang diselamatkan kawasan perekonomian, banyak masyarakat, banyak terdampak. Tapi harapan kami masyarakat jadi tidak mindsetnya jangan sampai misleading ya. Saya tidak mau juga kalau disampaikan seperti ini jadi seolah-olah boleh membangun di mana saja sehingga nanti pemerintah membangunkan pompa. Nah ini yang harus kita wanti-wanti ya kepada masyarakat bahwa jangan sampai nanti membangun di bawah muka air banjir sehingga harus memikirkan infrastruktur yang tadi mahal dan juga cost-nya akan sangat
besar di tahun-tahun seterusnya. Nah, ini lebih baik kita beradaptasi dengan alam, jadi tidak apa namanya ya beradaptasi dengan alam itu lebih murah daripada kita harus melawan kondisi alam. Contohnya kalau mau melawan kondisi, bukan melawan ya, adjustment ya, menyesuaikan dengan kondisi alam itu misalnya Belanda. Belanda itu tanggul sepanjang pantai, pompa di mana-mana. Tapi mereka punya banyak apa namanya, memang apa namanya kotanya di bawah laut, dan mereka sudah mempersiapkan infrastrukturnya karena juga budgetnya juga mereka memiliki. Tapi kalau kita, alangkah baiknya kita beradaptasi dengan alam, kosnya juga lebih murah karena gravitasi, dan juga uangnya bisa dipakai yang lain, Mbak. Bisa buat pendidikan, buat kesehatan, ya, daripada dibuatkan pompa sepanjang Sungai Musi. Itu akan tentu saja kosnya akan sangat mahal, dan tadi ya tidak sepadan juga dengan yang diselamatkan. Artinya benefit balance-nya tidak ketemu nanti. Itu. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang tadinya tinggalnya rumah panggung, tolong dipertahankan rumah panggungnya. Jadi jangan sampai nanti nenek moyang membangun rumah panggung, rumah bertiang, di bawahnya itu sebenarnya tempat kembalinya air. Jadi kolong itu kan nggak ada apa-apa, zaman dulu itu cuma rawa, tempat kembalinya air, mungkin untuk ternak-ternak di saat-saat kering, tapi ketika di masa pasang itu air kembali. Nah saat ini banyak dibangun oleh keturunannya, jadi dibangun untuk jadikan tempat tinggal. Nah ini yang seharusnya seharusnya rumah air ya jangan dibangun untuk manusia, seharusnya biarkanlah itu untuk air kembali. Baik, Bu. Agar balance ya Ibu ya tentunya. Lalu Ibu, untuk kawasan atau wilayah sendiri Ibu yang perlu diwaspadai dengan kondisi pasang air Sungai Musi sendiri ini di mana saja Ibu? Di bantaran sungai, di sepanjang sungai, pastinya itu akan sangat terpengaruh. Jadi saya rasa masyarakat di sekitar situ sudah tahu bahwa ini sering kebanjiran, itu juga pasti sudah tahu. Dan tapi yang mungkin yang belum tahu bahwa ini memang waktunya air kembali. Nah, kalau bahasa Palembangnya itu Banyu Bali, airnya pasti kembali, dan itu tidak bisa kita hindari. Apalagi dari sungai, dari laut memang terjadi pasang, dan juga di hulunya Sungai Musi itu banyak, seperti kita ketahui, banyak yang air yang melimpah ke hilir, dan Palembang ini adalah hilirnya. Dan Palembang juga mempunyai topografi yang rendah, sehingga banyaklah air yang numpang nangkring nongkrong ya di daerah-daerah yang rendah ini. Seperti itu. Baik Pak, kalau untuk keberadaan drainase menjadi salah satu faktor nih kan Bu untuk pengendalian banjir. Sejauh ini apakah drainase di Palembang terkendala dalam mengalirkan air pasang Bu? Drainase ketika pasang itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa karena air masuk dari hilir ke permukiman perkotaan, drainase akan otomatis penuh ya, masuk ya air. Jadi sebesar apapun drainasenya tidak akan berpengaruh pada saat pasang ini. Drainase mengalirkan air hujan, sehingga ya kalau hujan disertai pasang, drainasenya otomatis pasti penuh ya. Tanggul, kita butuh tanggul, tapi tanggul juga tidak disertai pompa, ya tidak bisa juga berperan banyak, karena ketika tanggul itu menghalangi air dari muara masuk, tapi ketika hujan air juga harus keluar. Jadi mau tidak mau, kalau memang mau tetap melawan kondisi alam, jadi mau tetap tinggal di daerah pasang, ya harus tadi membangun bangunan yang lebih tinggi daripada muka air pasang atau pompa. Nah ini pompa. Tapi mohon maklum masyarakat tidak bisa, ya Palembang pemerintah tidak bisa serta-merta untuk membangun pompa di setiap lokasi banjir tadi, karena tadi keseimbangan antara biaya infrastruktur dengan kerugian yang diakibatkan harus dihitung matang-matang, jadi tidak bisa serta-merta. Dan juga tadi lokasi yang memang harusnya tempat air ya sebaiknya tidak
tidak dikuasai oleh manusia. Baik, Bu. Tentunya perlu kerjasama ya, Bu, dari masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya, Bu ya. Lalu Nah, apakah ada kendala? kembali lagi ke drainase. Tadi sebetulnya yang jadi masalah ketika air pasang masuk ke permukiman itu biasanya membawa sampah. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika tidak pasang, ini jadi beban berat juga buat kami ya. Kami ada 500 kurang lebih pekerja yang bekerja di drainase, kolam retensi, sungai. Nah, itu kerja sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi bukan bekerja pada saat musim hujan, musim pasang saja, tapi setiap hari bekerja, termasuk hari Minggu, hari libur juga ada tim yang bekerja, piket, dari pagi sampai malam juga ada yang bekerja. Jadi ada berapa shift yang bergantian, itu bekerja setiap hari, tapi sayangnya ini lagi yang membuat kinerja kami menjadi berat, itu menjadi sulit tercapai karena sampah. Jadi ketika sudah dibersihkan, ini hari ini, besok sudah datang sampah lagi, baik dari masyarakat sekitar maupun tadi pasang surut. Jadi ketika air surut, dari hulu sampah turun, terus pasang masuk lagi. Nah, yang seperti ini yang menjadi berat. Jadi sampah ini benar-benar menjadi momok bagi pengendalian banjir. Harapan kami masyarakat ya jangan buang sampah sembarangan lagi, karena buang sampah, saya nggak buang sampah ke saluran, Bu, tapi ke jalan, sama aja, akan berakhir ke saluran, akan berakhir ke sungai. Nah, ketika sampah-sampah ini nyangkut di bottleneck, penyempitan, nah ini menghadang aliran air hujan. Nah, ini beda case. Jadi Mbak, ada banjir yang akibat pasang, ada banjir yang akibat hujan. Nah, banjir yang akibat hujan ini lebih mudah menanganinya, yaitu dengan drainase. Tapi ketika akibat pasang, tentu saja infrastruktur yang dibutuhkan berbeda. Maka dari itu kami punya dua peta. Satu peta yang akibat pasang, satu peta yang memang akibat hujan. Jadi ketika akibat hujan itu akan lebih mudah infrastrukturnya, drainase, dan tentu saja tidak semahal ketika penanganan itu memang harus untuk pasang. Karena kompansasi itu cost-nya sangat besar. Terus juga drainase, kalau tadi ditanya ya Mbak tanya tadi bahwa bagaimana drainase di Kota Palembang. Sebetulnya sebagian besar sudah mempunyai drainase. Jadi kalau ada yang bilang drainase tidak tidak cukup atau apa, sebetulnya setiap jalan sebagian besar sudah punya drainase. Saluran-saluran pembuang juga sudah ada, kami juga ada datanya. Yang jadi masalah ketika ada yang mau membangun, terus ditutuplah drainasenya untuk mobil lewat. Nah, ini juga, terus ketika ini drainase nanti ada yang kecemplung, ditutuplah drainasenya pada saat kapan tidak hujan. Jadi ketika musim hujan baru ketahuan, ternyata drainasenya penting, sehingga barulah nanti ketahuan bahwa ini akibat penyempitan tadi ada yang nutup. Contoh yang nyata yang beberapa minggu yang lalu terjadi itu di depan car wash ke Jalan Angkatan 45. Nah, itu contoh nyata. Jadi sebelumnya nggak tergenang ya di situ ya, di titik yang depan car wash itu. Tapi ketika kita heran nih, kenapa ini hujan baru sedikit sudah tergenang. Ketika di lokasi ternyata ada saluran yang ditutup karena ketika mau membangun kan mobil mau lewat nih kan gitu. Jadi ketika ditutuplah gitu drainasenya agar mobil bisa lewat lancar jaya. Tapi aliran airnya menjadi macet jaya juga. Ini antara lainnya kami perlu kecil, tapi kalau semua masyarakat melakukannya, ya jadinya berat. Sehingga akhir-akhir ini kami akan melakukan 2 tahun belakangan, itu selain membangun juga membongkar. Membongkar apa? Membongkar bottleneck di saluran air tadi, karena mau tidak mau, kalau tidak dibongkar ya airnya macet. Bayangkan mobil kalau mau lewat, jalannya ditutup, tidak bisa lewat. Nah, gitu juga air. Ini yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Gitu. Baik, Bu. Lalu untuk kendala sendiri, Bu, selain sampah tadi, apakah ada kendala lain, Bu, yang dihadapi untuk menanggulangi kondisi pasang sungai ini, Bu? Ya, kalau pasang kita
tadi tanggulangi, tentu saja infrastrukturnya ya tidak murah gitu ya, tidak murah, kosnya mahal, dan itu harus terintegrasi dan perlu perencanaan yang matang. Yang kita sudah punya contoh penanganan infrastruktur untuk pasang ini di Muara Bendung, Subdas Bendung, di Jalan Ali Gatmir itu ada 6 pompa besar. Nah itu satu contoh yang penanganan terhadap pasang untuk di Kota Palembang. Jadi kendalanya tentu saja pendanaan, karena dan tadi apa namanya ya tidak sesuai juga. Saya pikir walaupun dananya ada, Kota Palembang tetap harus memikirkan prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, karena infrastruktur untuk menghadapi pasang ini sangat mahal. Baik, Ibu. Terakhir, Bu, himbauan kepada masyarakat, Ibu, pada kondisi air pasang yang dibarengi nih, Bu, sama curah hujan tinggi di Palembang. Boleh disampaikan, Ibu? Ya, masyarakat ya tentu saja harus berhati-hati, yang ya waspada, karena pada saat pasang ini kalau disertai hujan pastinya akan mau tidak mau pasti air akan masuk ke rumah. Jadi harus yang elektronik harus disingkirkan, harus ditempatkan di tempat yang tidak membahayakan. Anak-anak, orang tua yang sakit juga harus diprioritaskan. Juga menjauhi lubang-lubang ya saluran. Ya kita tidak mungkin juga seluruh Kota Palembang kalau salurannya ditutup malah susah untuk pemeliharaan. Jadi artinya harus dijaga, jangan sampai masuk ke saluran, atau pada saat hujan lebih baik di rumah saja seperti itu. Jadi ya beradaptasi dengan alam mau tidak mau. Ya, dan untuk kedepannya mohon kepada masyarakat untuk tidak membangun di bantaran banjir, tidak membangun di bawah muka air banjir. Ya tadi contohnya, kalau dekat sungai pasti pengaruh banjirnya sangat besar, pasangnya sangat besar, pengaruh pasangnya sangat besar. Jadi ya jangan membangun di bantaran sungai. Ya itu jadi membangun dengan memperhatikan lingkungan, kepada developer pengembang untuk membangun dengan prinsip zero delta Q. Nah itu yang sekarang diterapkan di Dinas PUPR. Jadi mohon maklum kepada para pengembang untuk jadi harus ya ini bukannya ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan anak cucu kita. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saya yang ingin bermaksud menerapkan zero delta Q, dan ini juga memang ada peraturannya dari kementerian. Kita sudah propose kepada Pak Wali untuk SK-nya nanti dikeluarkan mengenai zero delta Q. Jadi setiap pembangunan harus menahan limpasan airnya untuk tidak segera dibuang ke saluran, karena saluran kita yang ada ini sudah sangat jenuh ya dengan banyaknya sudah dari permukiman, sehingga kalau ditambah lagi bebannya maka ya tentu saja airnya jadi ngantri. Nah, oleh karena itu pembangunan ke depan harus menerapkan zero delta Q. Baik Ibu Marlina, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya terkait air pasang surut dan curah hujan yang tinggi yang ada di Palembang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Bu Marlina. Assalamualaikum.